Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini Al-Fakir akan belajar membacakan ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesalahan bapak kita semuanya atau Nabi Adam alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada waktu ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian diajarkan semua nama di langit dan di bumi oleh Allah SWT, dan kemudian diperintahkan untuk menetap di dalam surga. Semua yang ada di surga, makanan atau minuman, dipersilahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Akan tetapi hanya satu yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu mendekat kepada Syajaratul Khuldi atau yang disebut pohon keabadian. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam ditipu atau digelincirkan oleh setan atau iblis. Tadinya dari bangsa jin, kemudian Allah muliakan menjadi ajajil, kemudian menjadi iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan setelah jadi iblis jadi setan, menggoda, menipu Nabi Adam alaihissalam, sampai iblis tersebut bersumpah dengan nama Allah, wa qasamahuma labinan nasihin. Aku bersumpah, kata iblis, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menasihatikan. Tuhan kamu itu hanya melarang mendekat, kata iblis. Kalau memetik dan memakan boleh, itu tipuannya. Padahal menurut akal sehat, mendekat saja sudah tidak boleh, apalagi memetik dan memakan. Nah, akan tetapi Nabi Adam tergelincir karena mendengar iblis itu sampai bersumpah dengan nama Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati, banyak orang yang bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya palsu, sampai diangkat Al-Quran di atas kepalanya. Demi Allah, saya siap menjalankan tugas, bla 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 dan seterusnya. Akan tetapi ujung-ujungnya bagaimana? Melanggar larangan-larangan yang dilarang kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Adam alaihissalam mau melanggar atau tidak melanggar, tetap akan diturunkan ke muka bumi. Karena itu rencana awal dari Allah SWT. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Namun pada waktu ketika Nabi Adam melanggar larangan, turun ke buminya pun secara tidak terhormat, diusir dari surga. Kalaupun Nabi Adam tidak melanggar larangan, pasti turun ke buminya pun dengan secara terhormat. Makanya ada doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari peristiwa tersebut bisa kita lihat, bisa kita saksikan bersama, banyak orang yang
masuk kepada lembaga legislatif, yudikatif atau eksekutif, pada awalnya mereka ada yang baik-baik saja, bahkan banyak yang baik-baik saja. Tapi pada waktu turunnya dipaksa turun oleh KPK. Nah itu seperti Nabi Adam pada awalnya masuk surga, diperintahkan menetap di dalam surga, dipersilahkan segala sesuatu, makanan, minuman, tempat tinggal yang sangat menyenangkan. Akan tetapi karena ada satu larangan, beliau mendekat, memetik dan memakan buah holdi. Jadilah termasuk orang yang zalim. Maka diturunkan ke dunia pun secara tidak terhormat. Nah, begitu juga orang yang diambil, dipaksa turun oleh KPK, pemberantas korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu diantara kesalahan umat manusia diawali Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, pelanggaran-pelanggaran yang dibuat atau yang dilaksanakan, ada yang dilanggar oleh remaja kita, itu Allah sudah memperingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan mendekati zina. Kalau dulu Nabi Adam dilarang, wala taqraba hadhihi syajar. Kalau sekarang, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Dekat saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan zina. Karena zina itu adalah perbuatan maksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari sumpah iblis tersebut, barang siapa yang mengikuti ajakan iblis, ajakan setan, ajakan orang-orang kafir, ajakan orang-orang musyrik, ajakan orang-orang munafik, dan ajakan orang-orang fasik, Allah sediakan tempat tinggalnya atau tempat kembalinya yang seburuk-buruk tempat kembali, yaitu adalah neraka jahanam. Jadi di dalam neraka itu ada VIP di dalam neraka, yaitu neraka jahanam. Dan kalau di dalam surga ada surga VIP-nya, itu adalah surga Firdaus. Maka kalau misalkan kita menghendaki surga Firdaus, ada doanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bighairi hisabin wala azab. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi dengan tidak dihisab dan tidak diazab. Akan tetapi tidak cukup hanya berdoa saja, mesti ada amalan. Bisa dibaca di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Komitmen konsisten dengan keimanan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang berpaling dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang lagu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, infak, sedekah, kurban dan lain sebagainya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang selalu memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Akan tetapi awas, hati-hati, meskipun kepada pasangan haram kalau sedang haid, kalau sedang nifas. Jadi jangan mentang-mentang kepada pasangan. Di dalam Al-Quran ada rambu-rambunya.
Ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka kalau misalkan dilanggar, itu termasuk juga yang melanggar larangan Allah. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang yang selalu memelihara amanat dan janjinya. Kemudian yang ketujuh, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang selalu memelihara salatnya. Salat wajib, salat sunnah selalu dipelihara. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina hum alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mempunyai 7 amalan akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la yabghuna anha hiwala. Mereka yang menetap di dalam surga Firdaus tidak akan ingin pindah dari sana ke surga manapun, karena surga Firdaus adalah surga yang paling mulia. Itu doa dan amalan untuk masuk surga Firdaus. Akan tetapi bagi siapapun yang ingin masuk VIP di dalam neraka, cukup dengan jangan melaksanakan perintah Allah dan langgar semua larangan Allah, pasti masuk VIP di dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Salah satunya adalah tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau memahami Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat ke-7 ayat 179, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, syarat untuk masuk VIP di dalam neraka cukup tidak mau mendengar Al-Quran, cukup tidak mau melihat Al-Quran, cukup tidak mau memahami ayat-ayat Al-Quran. Sudah Allah sediakan, yaitu VIP di dalam neraka, yaitu neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh pasti kami sediakan bagi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum, bagi mereka, qulubun hati, la yafqahuna biha, tidak mau memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan bagi mereka mata, tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah dengan matanya. Walahum a'yunun la yasma'una biha, dan bagi mereka telinga, tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dengan telinganya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Apa binatang ternak? Seperti kambing, kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Bahkan Allah berfirman, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Hewan yang lebih sesat daripada binatang ternak seperti apa? Naudzubillah min dzalik. Seperti babi, anjing, monyet. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka ada ulama yang tegas mengingatkan kepada Bani Adam saudaranya, bagi siapapun yang membaca Al-Quran tapi tidak mau mentadaburnya, bagai titik-titik ngagulung kalapa. Mungkin bisa ditafsirkan oleh kita masing-masing. Apakah kita seperti malaikat? Apakah kita seperti para rasul, seperti nabi, seperti para wali, para kiai, para ustadz, para santri, mumin soleh, atau seperti apa? Atau seperti hewan, atau bahkan lebih sesat daripada hewan? Allahu Akbar, walillahi. Itu jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman juga di akhir ayat tersebut, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, inilah kesalahan bapak kita dan kesalahan Bani Adam, selalu memperturutkan keinginan setan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah minna. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca tasbih kibaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan Al-Fakir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.